Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum kita memulai kegiatan pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sebelum memasuki pembelajaran, Bapak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Bapak lihat dari daftar yang masuk di pembelajaran kali ini. Oh ya, masuk semua, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mulai semester 2 dengan tema atau bab pertama, yaitu proses lahirnya dan fase-fase berkembangnya Bani Umayyah di Damaskus. Ya, tujuan pembelajaran pada kali ini agar kita mengetahui bagaimana perkembangan khalifah-khalifah setelah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Nah, untuk anak-anak, Bapak bentuk kelompok ya. Kalian nanti diskusikan dan catat poin-poin penting yang ada dalam pembelajaran nanti. Kalian siap-siap ya. Mode pembelajaran dimulai. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, silakan kalian menonton video yang Bapak tayangkan berikut ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya teman-teman, terima kasih buat kalian semua. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas salah satu kerajaan atau kekhalifahan yang sangat fenomenal di sejarah peradaban Islam, yaitu dinasti Umayyah. Dan teman-teman, buat mengawali perjumpaan kali ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, agar Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kemudahan ilmu yang kita dapatkan. Kita membahas tentang dinasti Umayyah itu sendiri. Ya teman-teman, di sini ada 14 khalifah ya. 14 khalifah, sebagai pendirinya adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah 1 ya. Terus dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Yazid bin Muawiyah. Terus dilanjutkan lagi nanti oleh anaknya Yazid sendiri, yaitu Muawiyah, dan seterusnya. Ya, kita bisa lihat ini ada 14 ya. Ini kita lihat pohon nasabnya nih, pohon nasabnya. Jadi Umayyah nih ya. Yang pertama adalah Muawiyah dari keturunan Abu Sufyan, lalu dilanjutkan oleh Yazid, Muawiyah, dan dilanjutkan oleh keturunan dari Al-Hakam ya, yaitu Marwan, dan seterusnya sampai yang terakhir adalah Marwan II. Nah, ini Abdurrahman. Ini adalah kelanjutan nanti di dinasti Umayyah versi Andalusia, yaitu dinasti Umayyah II. Oke, dari 14 itu bisa dibagi secara garis besar, yaitu ada 3 fase ya, yaitu fase pembentukan, fase kemajuan, dan fase kemunduran. Sedangkan kalau fase pembentukan ya kita tahulah yang mendirikan adalah Muawiyah. Nah, dari Muawiyah sampai Yazid, sampai Marwan bin Hakam ya, sampai Abdul Malik bin Marwan, ini banyak sekali konflik internal ya, karena istilahnya baru pertama kali mendirikan kerajaan, sehingga masih penuh dengan gejolak-gejolak ya. Ini di sini masih penuh dengan gejolak sehingga disebut fase pembentukan. Nah, terus fase kemajuannya itu justru di fase ketika Khalifah Al-Walid memimpin ya. Khalifah Al-Walid memimpin karena di Khalifah Al-Walid ini ekspansi wilayah Islam itu sudah sampai ke Andalusia ya. Terus dilanjutkan oleh Sulaiman bin Abdul Malik, dan puncak keemasannya itu ada di Umar bin Abdul Aziz, yang sebagaimana kita ketahui beliau adalah tokoh yang paling terkenal ya dalam dinasti Umayyah, karena beliau adalah salah satunya khalifah yang tidak menginginkan ada namanya pertikaian, sehingga kondisi masyarakat dinasti Umayyah sangat stabil. Dilanjutkan oleh Yazid bin Abdul Malik, dan yang terakhir adalah fase kemajuan pada Khalifah Hisham ya, Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Terus selanjutnya adalah fase kemunduran, yaitu fase di mana dinasti Umayyah itu sudah mulai terjadi gejolak lagi, dan gejolak ini tidak bisa dipertahankan lagi eksistensinya, sehingga runtuhlah dinasti Umayyah dengan digantikanlah sebagai dinasti Abbasiyah. Selanjutnya kita membahas tentang kondisi masyarakat
Umayyah ya, dinasti Umayyah. Teman-teman, ternyata kondisi masyarakatnya sangat stabil sekali, sangat itu ya, sangat banyak sekali ya, tidak hanya satu golongan tapi berbagai golongan ya. Ada beberapa kelompok. Yang pertama jelas kelompok pendukungnya dinasti Umayyah. Ini ada di Suriah, ada di Mesir ya. Selain di basis dari keberadaan Umayyah yaitu di Syam ya. Juga ada kelompok pendukungnya sahabat Ali bin Abi Thalib ya. Biarpun sahabat Ali sudah meninggal, tapi yang fanatik dengan beliau itu yaitu disebut dengan Syiah. Nah, itu juga banyak sekali ada di Irak dan Mesir. Selain itu, dari proses tahkim yang di awal tadi menghasilkan kelompok Khawarij. Nah, kelompok Khawarij ini juga ternyata banyak ya. Terus ada kelompok minoritas yaitu kelompok budak Persia. Nah, ketika di fase pembentukan tiga kelompok ini berpecah ya, menjadi rivalitas, terjadi pertentangan, dan kelompok budak Persia ini justru seperti menonton dan memanfaatkan peluang itu sehingga menjadi kekuatan besar juga nantinya. Oke, selanjutnya kita bahas tentang lembaga pemerintahan di dinasti Umayyah. Ya, ada 5 lembaga ya. Yang pertama adalah lembaga as-siyasi, an-nizam as-siyasi yaitu lembaga politik, terus an-nizam al-mali yaitu lembaga keuangan, an-nizam idari yaitu tentang tata usaha negara, terus an-nizam al-qadai yaitu lembaga kehakiman, dan terakhir adalah an-nizam al-harbi yaitu lembaga ketentaraan. Nah, kalau melihat tentang sekretarisnya, ini ada beberapa ya. Ini nama lainnya adalah Diwanul Kitab. Nah, ini ada 5 juga. Yang pertama adalah Katib Ar-Rasail, yaitu sekretaris administrasi yang terkait tentang agenda-agenda kenegaraan ya, atau kekhalifahan. Yang kedua adalah Katib Al-Kharaj, yaitu sekretaris keuangan. Yang keenam adalah Al-Jundi, yaitu tentang tentara, Asy-Syurtah tentang kepolisian, dan Al-Qadi tentang kehakiman. Nah, di sini ada juga beberapa kemajuan ya, kemajuan dinasti Umayyah. Ya, kita bisa melihat karena dinasti Umayyah adalah bisa dibilang kekhalifahan atau dinasti pertama dalam Islam, sehingga kemajuan ini belum terlihat semaju dari dinasti Abbasiyah. Akan tetapi dinasti Umayyah ini menjadi pondasi atau tonggak kemajuan peradaban Islam nantinya. Kita lihat di kalangan ulama yang terkenal itu ada Hasan al-Basri, ada Ibnu Syihab al-Zuhri, ada Wasil bin Atha, di mana beliau adalah tokoh dari tasawuf, kalau Wasil bin Atha adalah tokoh nantinya di Mu'tazilah. Terus selanjutnya di dalam pembangunan ada juga kemajuan, yaitu mengubah katedral Saint John di Damaskus menjadi masjid. Terus menggunakan katedral Hims sebagai masjid. Juga ada merenovasi Masjid Nabawi dan membangun Istana Qusyair Amroh dan Istana Musata sebagai tempat peristirahatan di padang pasir. Selanjutnya kemajuan lain itu ada Arabisasi. Arabisasi ini terkait nama orang atau nama tempat atau istilah-istilah lain gitu ya. Terus ada kebijakan juga terkait moneter, di mana dalam kekhalifahan dinasti Umayyah itu bisa menciptakan uang sendiri ya, karena saat itu sebelumnya umat Islam itu hanya bisa mencetak uang atau membuat uang itu tapi dari Romawi atau Persia ya, bahan-bahannya ataupun bentuknya ya. Terus selanjutnya adalah muncul ahli dalam bahasa Arab yaitu Sibawayh. Terus ada sastrawan yang terkenal yaitu Qais bin Mulawah, yang terkenal karyanya adalah Laila Majnun. Terus selanjutnya ada Ibnul Muqaffa dan Jarir. Nah, teman-teman, di akhir kita membahas juga tentang faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah. Yang pertama ini dalam hal sistem pergantian khalifah. Ya, pergantian khalifah menyebabkan persaingan yang tidak sehat di kalangan anggota keluarga istana. Karena mau nggak mau ada namanya sistem monarki itu juga sangat riskan sekali terhadap konflik ya. Selanjutnya latar belakang Bani Umayyah. Nah, konflik politik ini menyedot kekuatan pemerintahan ya. Apalagi latar belakangnya ini berasal dari konflik dengan sahabat Ali dulunya, dan ini berkepanjangan terus sehingga memunculkan ada namanya Khawarij dan Syiah yang justru itu akan menjadi bumerang bagi eksistensi dinasti Umayyah itu sendiri. Terus selanjutnya pertentangan etnis antar suku ya. Pertentangan etnis antara suku Arabia Utara atau Bani Qais dengan Arabia Selatan makin meruncing atau Bani Kalb. Nah, ini juga menjadi faktor keruntuhannya dari dinasti Umayyah.
Terus selanjutnya adalah lemahnya kedaulatan pemerintahan, sikap hidup mewah di lingkungan istana, dan kurangnya perhatian penguasa terhadap agama, sehingga banyak sekali faktor-faktor yang membuat masyarakat itu justru terzalimi. Terus selanjutnya adalah muncul kekuatan baru ya. Munculnya gerakan baru yang didukung oleh Bani Hashim karena merasa dikelas duakan oleh pemerintah Bani Umayyah, sehingga nantinya akan muncul serangan atau kudeta yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah. Ya, dari video yang tadi Bapak akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu dinasti atau Bani ataupun Umayyah. Yang pertama yaitu dinasti. Dinasti merupakan sebutan bagi keturunan bangsawan tertentu yang berkuasa di suatu tempat. Yang kemudian Bani merupakan sebutan keluarga keturunan dari seorang tokoh terkenal. Terakhir yaitu Umayyah adalah nama seorang tokoh dari suku Quraisy yang berkuasa di Mekah. Selanjutnya kita membahas tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah adalah bani yang mendiami atau berkembang di daerah Damaskus. Ada pertanyaan? Oh, ya Damaskus. Damaskus itu di mana? Damaskus itu berada di daerah Suriah, Afrika. Jadi dinasti ini atau Bani ini berkembang di daerah Suriah. Dulu peradaban Islam yang sangat maju berada di Suriah. Mereka berkembang dengan pesat baik dari segi agama maupun segi teknologi. Seperti yang tadi kita lihat, ada silsilah dari khalifah-khalifah Bani Umayyah. Ya, khalifah-khalifah tersebut merupakan keturunan atau raja-raja dari dinasti Umayyah tersebut. Jadi pertama dari Umayyah sampai ke Abdurrahman. Dari situ kita bisa melihat raja-raja dari raja yang pertama sampai terakhir. Nah, dalam keseluruhan raja tersebut bisa dibagi menjadi 3 fase. Ya, Bapak pada kali ini fokus pada fase-fase Bani Umayyah di Damaskus. Nah, fase-fase tersebut dibagi menjadi 3, yaitu pertama fase kelahiran, yang kedua yaitu fase perkembangan, fase kemajuan, yang ketiga adalah fase kemunduran atau hilangnya atau runtuhnya dinasti Umayyah. Yang pertama adalah proses lahirnya Bani Umayyah 1. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Lahirnya Bani Umayyah 1 di Damaskus yaitu tahun 40 Hijriah oleh Muawiyah bin Abu Sufyan, kota kecil Eliyad di wilayah Yerusalem. Diperkirakan oleh para pakar sejarawan sebagai sabotase terhadap pemerintahan Ali. Lahirnya Bani Umayyah 1 Damaskus yaitu tahun 40 Hijriah yang didirikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan di kota kecil di wilayah Yerusalem, yang diperkirakan oleh para tokoh sejarawan Bani Umayyah ini adalah bentuk pemerintahan yang diakibatkan oleh sabotase terhadap pemerintahan Ali. Diperkirakan oleh tokoh sejarawan Bani Umayyah ini dibentuk akibat dari sabotase pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang merupakan Khulafaur Rasyidin terakhir di Khalifahan. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini banyak yang tidak setuju, seperti pihak Muawiyah ataupun pihak lain, dan mereka selalu mengembangkan isu kebencian atau fitnah untuk menghancurkan pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Nah, isu-isu tersebut sampailah kepada beberapa pembesar kalangan umat Islam seperti Aisyah, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah. Mereka mengumumkan
perang terhadap Ali bin Abi Thalib. Perang tersebut disebut perang Jamal karena Aisyah mengendarai unta pada saat memimpin perang. Kemenangan perang berada di pihak Ali karena mayoritas masyarakat Islam mendukung Ali bin Abi Thalib. Karena Muawiyah belum terima dengan kekalahannya tersebut, selanjutnya Muawiyah atau kelompok Muawiyah ini melancarkan serangan selanjutnya agar pemerintahan Ali bin Abi Thalib ini hancur. Perang tersebut dalam sejarahnya dikenal dengan nama Perang Siffin karena terjadi di wilayah kecil Siffin, sebuah wilayah perbukitan di antara Madinah dengan Damaskus. Dari kedua perang tersebut ternyata Ali bin Abi Thalib selalu menang. Akhirnya dari kelompok Muawiyah tetap terus melakukan propaganda atau melakukan serangan terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib, seperti sikap contohnya sikap robek Al-Quran sampai 3 kali, dan pada akhirnya Ali mau berdamai karena melihat Al-Quran tersebut dirobek oleh kelompok Muawiyah. Pada saat perang berdamai itu disepakatilah untuk besok harinya pengumuman perdamaian antara Muawiyah dengan Ali, dengan diumumkannya Ali bin Abi Thalib turun dari kekhalifahan atau dari jabatan khalifah dan diangkat khalifah baru atas pilihan dari masyarakat Islam. Sikap Ali yang berdamai pada saat itu sesungguhnya bukan menambah perdamaian, malah menambah perpecahan di kalangan umat Islam. Kelompok Ali tersebut justru terpecah menjadi 3 kelompok. Pertama yaitu Khawarij. Khawarij ini adalah kelompok yang menentang keras terhadap perdamaian. Yang kedua yaitu Syiah yang setuju dengan sikap Ali, dan Murji'ah yang mengambil jalan tengah atau tidak mendukung maupun tidak menolak keputusan dari Ali. Khawarij ini ternyata dimanfaatkan oleh kelompok Muawiyah untuk melancarkan serangan selanjutnya, yaitu dengan membunuh Ali bin Abi Thalib. Dan ternyata pembunuhan itu terlaksana pada saat pagi hari setelah sholat subuh yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Muljam. Dia menusuk Ali bin Abi Thalib. Dengan wafatnya Ali bin Abi Thalib ini, kelompok Muawiyah sangat senang sekali karena strateginya untuk menghancurkan Ali bin Abi Thalib terlaksana. Dengan demikian Bani Umayyah diproklamirkan pada tahun 40 Hijriah sebagai satu-satunya pemerintahan yang sah dalam Islam. Dengan pisahnya Bani Umayyah ini terjadi perkembangan yang besar di kalangan umat Islam. Dari pemerintahan Walid bin Abdul Malik Khalifah ke-6 ketika Islam masuk ke Eropa atau Andalusia yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini pembinaan peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi, yaitu pengembangan peradaban yang menjadikan Arab, seperti contoh penggunaan ukiran-ukiran di dinding masjid dan misalnya yang dihiasi dengan tulisan kaligrafi. Lagu-lagu pandang pasir dari tradisi Arab pro-Islam dipadukan dengan seni Islam yang menghasilkan lagu qasidah yang indah. Ilmu yang banyak dikembangkan oleh Bani Umayyah ini pada masa ini bercerita Arab asli, yaitu bahasa nahwu dan balaghah, Quran, hadis, tafsir, dan tarikh Islam. Setelah tadi kita membahas tentang pembentukan atau lahirnya Bani Umayyah 1, sekarang kita lanjut ke fase kemajuan. Ada pertanyaan dari materi yang tadi? Oke, ada. Kita lanjutkan ke fase kemajuan Bani Umayyah. Kita mulai dari masa kekhalifahan ke-7 Sulaiman bin Abdul Malik sampai masa Umar bin Abdul Aziz Khalifah ke-8.
Pada fase ini Islam berkembang hampir ke penjuru dunia seperti di wilayah Asia Tenggara sampai ke proses berkembangnya Islam ini dibawakan oleh sahabat-sahabat Nabi seperti Uqbah bin Nafi dan Musa bin Nusair dari atau di Afrika Utara. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas di wilayah Cina dan Indonesia. Kemudian Abdullah bin Abi Sarah di India dan Tariq bin Ziyad di Eropa atau Andalusia. Dan bentuk peradaban di masa Bani Umayyah atau seperti tadi yang kita lihat dari video. Yang pertama yaitu ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan dalam Bani Umayyah satu ini seperti contoh qiraat, nahwu dan balaghah, sir, hadis dan sejarah. Yang kedua, perkembangan dalam bangunan fisik di istana, masjid, pengairan dan irigasi, kemudian jembatan yang memiliki kualitas baik pada saat itu. Yang ketiga yaitu fasilitas pendidikan. Nah, pada fase ini Bani Umayyah itu atau Khalifah pada saat itu membangun kitab, halaqah di masjid dan majelis muntadarah. Yang keempat yaitu departemen pemerintahan. Dalam departemen pemerintahan ini seperti dalam bidang keuangan itu nidamul mal, yang kedua itu dari politik siasi, yang ketiga keamanan yang disebut harbi, yang selanjutnya yaitu administrasi yang disebut idari, yang selanjutnya yaitu hukum atau kodi, dawakos, pengawal istana, ketenteraan, sekretaris dan pengantar surat. Seperti itu contoh perkembangan pada saat Bani Umayyah itu. Nah, kita akan lanjutkan ke fase berikutnya Bani Umayyah. Setelah kita tadi mengetahui proses pembangunan, kemudian fase kemajuan atau fase kejayaan dari Bani Umayyah itu, kita lanjutkan ke fase berikutnya Bani Umayyah. Fase ini dimulai dari masa kekuasaan Yazid bin Abdul Malik al-9 dan bisa mengendalikan pemerintahan oleh kedua kakaknya Walid dan Sulaiman. Pada pengangkatan beliau ini banyak terjadi pemberontakan yang tidak bisa dikendalikan oleh Yazid bin Abdul Malik. Puncak dari pembunuhan ini adalah pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun. Menurut pakar-pakar sejarawan, pada masa ini masyarakat membenci dan marah kepada pemerintahan Bani Umayyah dikarenakan mereka mengangkat dua khalifah dalam 1 tahun pemerintahan dan tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua mahkota tersebut untuk menjadi khalifah yang sah. Dengan perubahannya bentuk sistem pemerintahan ke pemerintahan monarki, ada proses peralihan kepemimpinan itu ikut memperparah kelemahan Bani Umayyah, termasuk faktor dominan dari runtuhnya Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau tahun 670 Masehi. Akibat pelaksanaan sistem monarki pada pemerintahan ini, banyak kasus-kasus seperti penyiraman kekuasaan, korupsi, dan tidak disiplin dalam bekerja, serta tidak dapat bertanggung jawab pada satu pekerjaan. Dan sikap dari masyarakat terhadap khusus kasus amoral yang di atas merupakan bentuk rasa benci dan marahnya masyarakat terhadap keturunan Bani Umayyah I. Lemahnya Bani Umayyah I ini tidak hanya di dalam sistem pemerintahan, terdapat juga di hampir semua wilayah kekuasaan Bani Umayyah I. Sementara di luar Bani Umayyah I sedang berkembang kekuatan baru seperti Abbasiyah dan Syiah di wilayah Hijaz dan Persia. Kemudian Bani Fatimiyah di Mesir dan Tohiriyah di Maroko. Sedangkan kekuatan baru yang berhadapan langsung dengan Bani Umayyah adalah Abbasiyah. Puncaknya adalah peperangan yang dilancarkan oleh kedua kekuatan tersebut.
dan terjadi di hampir semua wilayah Bani Umayyah I. Dan pada akhirnya kekuatan Abbasiyah yang memenangkan pertempuran tersebut, dan berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah I pada tahun 132 Hijriah atau tahun 750 Masehi setelah kalah dalam perang Al-Ahzab melawan keturunan Abbasiyah. Dan seperti itu anak-anak materi yang Bapak sampaikan. Ada yang bisa menyimpulkan? Oh, tidak bisa ya, karena banyak sekali ya. Jadi pada materi ini kita dapat simpulkan bahwa Bani Umayyah itu dibentuk karena kekalahan dari kekuasaan Ali bin Abi Thalib yang dibunuh. Kemudian Bani Umayyah I berkembang pesat dan hampir memiliki kekuasaan di seluruh wilayah di dunia seperti Afrika, Eropa, Asia, dan Amerika. Kemudian Bani Umayyah ini mengalami kemunduran karena sistem pemerintahannya yang berubah, kemudian pergantian kekhalifahan yang terlalu cepat, dan pemimpin khalifah setelah masa kemajuan yang tadi itu tidak bisa mengendalikan propaganda atau ancaman-ancaman kedua. Kemudian dari luar Bani Umayyah sendiri juga sedang berkembang Bani-Bani lain atau kekuasaan-kekuasaan lain seperti Abbasiyah, Syiah, dan kekuasaan lain yang siap melanjutkan Bani Umayyah. Dan akhirnya Bani Umayyah itu runtuh pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi karena kalah dalam perang melawan keturunan Abbasiyah. Seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Ya, baik. Tugas kalian adalah merangkum serta mencari lagi informasi atau materi dari sumber lain, dan kalian buat clipping dari perjalanan Bani Umayyah dari masa pembentukan sampai masa kemundurannya, biar kalian lebih musuh dan kalian bisa memiliki catatan tersendiri. Mungkin dari catatan Bapak kurang lengkap. Seperti itu. Oke. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Selanjutnya kita akan membahas lebih dalam lagi fase kemajuan Bani Umayyah di pertemuan yang akan datang. Bapak cukup sekian, dan Bapak berpesan kepada kalian untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Bapak sekian, mohon maaf dan kesalahan. Ya, jangan lupa doa ya. Kita doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Bila ada kesalahan, Bapak mohon maaf. Bapak, Assalamualaikum